akhir tahun 2023. Tema kita untuk bulan Desember adalah Second Coming. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana caranya? Kita harus tetap waspada karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Untuk itu, marilah kita semua bersiap untuk kedatangannya yang kedua kali. Maka kami ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God bless you all. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini, seberapa kita yang hadir, biarlah kita terus mengagungkan nama Tuhan. Kita terus memiliki hati untuk terus dekat kepada Tuhan. Kami juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini menikmati ibadah secara online. Biarlah kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur saat malam hari ini, di mana Engkau masih memberi kesempatan buat kami, untuk kami boleh datang kepada Engkau, untuk kami boleh menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi setiap sidang jemaat Tuhan. Penuhi kami para pelayan-Mu malam hari ini. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Engkau yang ambil alih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan, penuhi hatiku. Haleluya, penuhi setiap kami Tuhan. Dengan hadir-Mu, kami perlu hadirat-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu.
memandang wajah-Mu ya Bapa. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawa kami dekat. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi
Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu, kami perlu hadirat-Mu. Kami perlu hadirat-Mu. Penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Haleluya. Yaralaba, 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 sakarala, yarala, yarala, yarala. Yaralaba, ba, 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 ba. Yaralaba, 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 se. Yaralaba, 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 se. Inaralaba, yaso. Yaralaba, yaralaba, se. Yarala, yaralaba, se. Yarala, yarala, yaralaba, se. Inarala, yaralaba, 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 so. Haleluya. Jesus, kami perlu Engkau, kami perlu urapan-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan tanpa Engkau. Oleh sebab itu kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian kita. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita. Kalau kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan
tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Biarlah setiap hari Engkau memimpin setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus lagi dan kami mau lagi lebih dalam lagi mengucap syukur dan memuji akan kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Biarlah di bulan-bulan ini kita bersyukur kepada Allah kita. Kalau hari ini, hari yang ke-14 kita masih diizinkan Tuhan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Satu anugerah yang terindah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Biarlah dari pulau, benua, semua umat yang percaya kepada Tuhan hari ini meninggikan nama Dia. Haleluya. Yesus Tuhan kami.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya malam hari ini sukacita surga ada buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kalau kami sudah boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Saat ini tiba waktunya kami memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Inilah tekad kami Tuhan, untuk kami tetap berdiri teguh dalam pengiringan kami akan Engkau. Inilah komitmen kami Tuhan, juga resolusi kami di tahun-tahun yang akan datang, bahwa kami mau semakin setia dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami tidak mau Tuhan, apabila pengiringan kami akan Engkau sia-sia. Kami tidak mau lagi main-main dengan pengiringan kami akan Engkau. Kami mau mahkota kehidupan itu Engkau tancapkan di kepala kami. Kelak di surga bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami. Itu menjadi impian kami Tuhan. Terima kasih Kau masih beri kesempatan kami sampai malam hari ini. Untuk kami boleh menikmati kebaikan-Mu, untuk menikmati kasih setia-Mu, untuk menikmati segala yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini yang bisa kami berikan padamu. Kami mau setia, kami mau sungguh-sungguh lagi. Kami mau lagi mengenal Engkau. Kami mau selalu tertancap dalam pokok anggur. Kami mau senantiasa bergantung penuh akan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami tidak mampu kami jalan sendiri. Tapi kami tahu Roh Kudus-Mu yang Kau sediakan bagi kami, yang menuntun kami, menopang kami, menguatkan kami, mengajar kami, dan menyertai kemanapun kami pergi sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami. Kami berterima kasih Engkau sudah layakkan kami untuk kami boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu, untuk berhadapan muka dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut Tuhan, kami mau belajar bersama untuk lebih lagi Tuhan membekali hidup kami dalam pengiringan kami akan Engkau. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, terima kasih WL, Bu Musa dan tim. Lagunya memberi semangat banget. Saya sampai lupa kalau saya ini capek. Saya baru nyampe hari jam 5:30 tadi. Semalam saya tidak tidur. Saya ngelembur pekerjaan dari jam 8:30 malam sampai jam 8:30 pagi. Sama sekali nggak tidur. Tapi Tuhan beri kekuatan. Saya sangat percaya bahwa pada waktu Ibu Gembala kemarin ngomong besok melayani, saya siap Bu. Saya hanya bergantung sepenuhnya akan Tuhan. Sebetulnya secara tubuh saya tidak mampu. Capek saudara, naik mobil setir sendiri, terus banyak masalah, tapi semua itu puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Arifin Wong, saya sudah sampai di sini Pak. Kami sudah mengalami suatu hal yang luar biasa, ya, dari hari Sabtu ya Pak. Kami berdua, mungkin saudara belum tahu, nanti ikuti IG saya ya, ceritanya lengkap. Kami berdua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Perjalanan dari Batu ke Jogja, 4 roda mobil saya tidak dikunci saudara. Lepas bautnya, dari turun Pujon ya, Pujon sampai di Ngantang itu. Tapi perlindungan Tuhan itu luar biasa. God is good all the time, ya. Oke, saya tidak berpanjang. Terima kasih Ibu semuanya.
Hei. Bicara tentang second coming itu tidak mudah. Ya. Bicara second coming itu bicara tentang eskatologi. Di mana eskatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hasil akhir, tentang hal akhir, hari akhir, atau tentang akhir zaman. Di mana saya mikirkan akhir zaman itu ya semua dari dulu pada waktu saya umur 11 tahun saya ngambil keputusan untuk baptis dengan pemikiran bahwa waktu itu hamba Tuhan dari mana ya saya lupa, itu KKR di Lumajang terus mengatakan Tuhan sudah dekat, nanti kamu akan ketinggalan, kamu tidak terdaftar di surga. Ya wis baptis saya gitu. Katanya dari umur 11 sampai umur sakmini 56, berarti berapa tahun? 45 lebih. Tuhan nggak datang-datang. Ya, apalagi sekarang kita ngomong lagi, Tuhan sudah dekat. Tapi berbahagialah orang yang tetap setia, orang yang tetap percaya, orang yang tetap teguh dalam pendiriannya akan janji firman Tuhan. Amin. Karena itu semua tidak akan pernah sia-sia. Lagu yang tadi terakhir, mahkota kehidupan akan diberikan kepada kita. Amin. Nah, saya minta sama Pak Mei, minta tolong tadi jam 5 saya siapkan ini sudah memang 3 minggu yang lalu, karena saya tahu bahwa saya akan perjalanan keluar kota lama ya, sampai kemarin ini baru datang. Nah, banyak penafsiran atau banyak buku tentang hal yang membahas tentang eskatologi ya. Saya cuma ambil satu contoh dari seorang penulis yang namanya C.H. Dodds. Ya, ini ditulis di sini kan. C.H. Dodds menulis buku tentang akhir zaman dan merangkum dalam 5 topik pembahasan. Saya tidak membahas semua, saya cuplik sedikit-sedikit ya saudara. Yang pertama, penggenapan atau nubuatan Nabi Yoel telah tiba. Itu di Kisah 2 ayat 16. Saudara bisa baca. Yang namanya pelajaran ya kayak gini. Ya. Oke, jadi Yoel mengatakan bahwa pada akhir zaman akan terjadi nubuatan, anak-anak kita akan bernubuat, semuanya itu tergenapi, ya. Terus kemudian yang kedua, kelahiran, penggenapan akan kelahiran atau pelayanan, kematian, bahkan kebangkitan Yesus Kristus, semua terjadi karena apa? Maksud dan rencana Allah. Sorry, mungkin tulisan saya terlalu bagus. Kita buka dah, Kisah 2 ayat 23, Kisah Rasul 2. Tidak jauh-jauh dari Kisah Rasul semua saudara ya. Kisah Rasul 2 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. 23, 24. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini, betul ya? Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 23. Bentar. Betul. Kisah Rasul 2 ayat 23 sampai 24. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, sudah ditentukan oleh Allah sendiri, bahwa Yesus ya ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, Yesus, di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. 23 dikatakan, Dia yang diserahkan Allah menurut apa? Maksud dan rencana Allah. Jadi C.H. Dodds mengatakan, merangkum yang poin yang kedua topiknya, bahwa saat Yesus lahir, Yesus pelayanan, Yesus mati, disalib, Yesus bangkit, bahkan naik ke surga, itu sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Amin. Jadi bukan kehendaknya sendiri atau apapun, tetapi bukan karena itu, iblis menang, tidak, tapi itu adalah sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Yang ketiga,
berdasarkan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga, Yesus telah dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai apa? Pemimpin. Sebagai orang yang tadi dikatakan bahwa sebagai pribadi, firman Tuhan katakan yang menyediakan tempat juga bagi kita, ya, dan dia juga sebagai Tuhan dan Kristus atas Israel baru. Israel baru itu siapa? Kita. Karena Israel yang saat ini ya sedang perang itu memang bangsa pilihan Allah, tetapi berbahagialah kita adalah Israel rohani. Amin. Nah, itulah saudara bisa baca di Kisah 2 ayat 33 sampai 36. Saya bacakan aja ya. Apa kepanjangan? Kisah 2 33 sampai 36. 33 sampai 36. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka Allah Bapa tidak akan menganugerahkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Amin. Terus kemudian yang keempat, cepat aja saya, itu di Kisah 3 ayat 13 juga ada. Saya sedikit aja balik yang ketiga. Kisah 3 ayat 13 dikatakan 3:13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi sudah merupakan suatu bukti yang nyata bahwa Yesus itu memang harus dimuliakan. Tidak ada alasan lain untuk tidak Yesus dimuliakan dan kita memuliakan Dia. Oke, yang keempat, keberadaan Roh Kudus dalam gereja. Nah ini saudara sangat penting sekali. Gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus, gereja yang mengakui Roh Kudus, itu keberadaan Roh Kudus dalam gereja merupakan apa? Tanda kehadiran dan kuasa kemuliaan Kristus. Jadi kalau kita pergi ke suatu gereja, maaf, kalau tidak ada manifestasi Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus bukan cuma sekedar bahasa lidah, tetapi buah Roh Kudus yang muncul dalam setiap karakter jemaat, itu perlu diragukan. Amin. Karena keberadaan Roh Kudus di dalam suatu gereja itu menunjukkan suatu kemuliaan dan kehadiran Tuhan. Setuju, amin? Yang kelima, nah ini. Masa Mesias akan segera mencapai puncak penggenapannya pada waktu Kristus datang kembali. Kisah 3 ayat 21. Yuk kita baca. Kisah 3 ayat 21. Kisah 3 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Berarti Kristus akan datang yang kedua kali sebagai second coming yang dikatakan itu. Saya tidak membahas datanya, ininya, tahunnya, walaupun saya ada ya sedikit. Itu terlalu saya sendiri sampai kadang-kadang namanya penafsiran.
Ya toh, kan banyak orang yang menafsir. Tapi kalau firman Tuhan yang berkata, itu saya ya dan amin. Oke? Nah, Mesias akan mencapai puncak penggenapannya pada waktu Kristus datang kembali, yaitu pada waktu apa? Waktu pemulihan segala sesuatu. Bisa diaminkan dulu enggak ini? Pemulihan akan segala sesuatu. Pemulihan akan segala sesuatu dimulai dari mana? Dari diri kita. Bukan dari orang lain, bukan dari istri kita, dari tetangga kita, dari gembala kita, dari teman-teman kita. Tetapi pemulihan segala sesuatu yang Tuhan berikan itu mulainya dari diri kita. Kita harus berubah. Kemarin kalau pada saat diri kita dipulihkan, yang pertama ini minggu lalu Pak Andrew mengatakan bertobat. Itu betul. Saya mengaminkan firman beliau yang beliau katakan, tetapi maksud saya gini, bertobat kita dari dosa bukan dosa asal. Karena dosa kita sesungguhnya sudah ditebus, sudah disucikan dengan darah Kristus pada waktu Yesus mati di kayu salib. Ya, ini kan sudah dewasa semua ya. Saya kemarin dapat pemisalan yang luar biasa tentang bagaimana sebetulnya kita ini masuk di dalam suatu roh yang dikatakan bahwa Yesus masuk dalam dosa kita, sudah ditebus, disucikan, dan kita menjadi manusia rohani di mana Yesus ada dalam hidup kita. Sama seperti gini, ya. Ini cerita biologi, ya. Kita sendiri kita jadi Yusak, jadi Bu Evi, jadi Pak Sambo, jadi Martin, semua kita kan juara 1, betul ya? Kecuali triplet. Nangkep maksud saya? Sperma sama sel telur yang masuk ke dalam ke dalam sel telur dari jutaan sperma menjadi 1 juara. Betul? Ya. Sama sebetulnya pada saat hidup kita dipenuhi oleh Yesus masuk dalam hidup kita, ini banyak hal yang mau masuk dalam hidup kita. Tetapi pada saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, 1 juara itu masuk dalam hidup kita, yaitu Kristus. Nah, kalau sudah masuk dalam hidup kita menjadi hidup, bisa dipisah lagi tidak kita? Oh, Yusak dipisah lagi menjadi sel kecil-kecil, bisa? Nggak bisa. Sesungguhnya manusia rohaninya sudah ada. Tinggal makanya Pak Andrew katakan harus bertobat. Bertobat dari apa? Saya katakan bertobat dari tabiat dosa. Amin. Tabiat dosa itu adalah apa? Kalau saya ringkas adalah sebagai kedagingan kita. Karakter kita. Kita sering marahan, sering baperan, tersinggung, kecewa, sakit hati, apalagi melakukan fitnah, kejahatan, mencuri dan sebagainya. Itu tabiat dosa. Di mana kita harus senantiasa bertobat. Saya tiap hari bertobat. Saya cuma ngomong, Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku salah. Tapi puji Tuhan, saudara, pada waktu saya sama Pak Wong mengalami masalah di mobil kendaraan saya, kami hampir 6 jam saudara di pinggir tol. Mobil saya rusak. 6 jam ya Pak? Dari jam 2:30 pagi kita ditolong oleh petugas tol, sampai ditolong orang, sampai di rumahnya orang itu sampai jam 11 malam intinya. Jam 11 malam saya harus berangkat lagi sama Pak Wong ke Jogja. Sampai di Jogja 1:30, kita bekerja, selesai sekitar kurang lebih jam 2, jam 3 ya, jam 3. Jam 4 baru masuk kamar hotel, tidur. Nah, disitulah Pak Wong penuh dengan doa. Karena dia bergumul, saya tidurnya ngorok.
Tapi pada waktu dia tidur, saya juga bangun, ternyata dia juga ngorok. Ya, sama saja gitu ternyata. Ya, jadi pada saat kami mengalami hal-hal yang buruk, menurut pandangan manusia sesuatu hal yang buruk, jujur saya sampai ngomong, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa. Saya sampai ngomong, Pak Wong itu ketawa aja. Saya tahu dia kelaparan, saudara. Makan cuma dari jam 8 pagi, baru makan lagi jam berapa? Jam 9 malam, Pak Wong ya. Kita nyemili makanan yang dibawakan oleh istri saya, makanan kuenya bugem, nastar, kastengel, diisi terus gitu loh. Ya mana bisa, saudara, makanan kayak gitu diminumi ya mekar, kenyangnya gak enak gitu loh. Ya kan? Nah, tapi hati kami bersuka cita. Tidak tahu, Pak Bang bersuka cita tidak Pak Bang? Sesuatu yang apa ya, kita melihat dalam suatu penderitaan, ngomong penderitaan itu, dalam suatu masalah, kami tetap bersuka cita gitu. Kadang saya Pak Bang kami lihat-lihat tadi ketawa, kok iso ya kayak gini gitu loh. Ya kan? Kita melihat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Bengkel yang sampai ban saya tuh mau lepas itu, bengkelnya cuma ngomong gini, loh iya Pak, iya gimana kamu ini, bautnya enggak disereti semua. Oh iya, maaf ya Pak, iki nyowo. Kalau saya enggak apa-apa, saya bawa koncoy, Pak Bang. Ya, mau mantu, mau ke Australia, terus ke New Zealand, wah gawat. Itu bisa bodyguard di sebelah itu bisa nggak tahu jadi apa itu nanti. Bisa marah, dunia dibolak-balik itu. Ya kan? Tapi saya melihat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Maka tadi lagu yang terakhir apa? Betapa kita melihat perlindungan Tuhan pada saat kehidupan kita. Nah, disinilah karakter kita dibentuk. Bagaimana reaksi kita pada saat kita mengalami suatu musibah, mengalami suatu masalah, mengalami tekanan dalam kehidupan kita, apa reaksi kita? Tetap bersyukur, bersuka cita. Kadang orang ngomong, mana bisa bersuka cita, bersyukur. Saya sendiri mungkin secara manusia nggak bisa, saudara. Tetapi ada kekuatan lain. Di mana tadi katakan, aku tidak akan berjalan tanpa Engkau Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memberi kekuatan. Roh Kudus itu yang tidak tahu ya carane piye gitu ya. Kalau mau diteorikan tuh nggak bisa. Tiba-tiba ada damai. Walaupun kita saudara di pinggir tol 6 jam itu pikir enak. Gitu. Tapi saya bisa bersyukur kenapa? Mendung. Lah coba panas, apa aku Pak Wong ndak jadi ireng kabeh saudara merah. Iya dah. Terus Pak Wong bisa-bisanya saya enggak tahu, dia bisa motret matahari terbenam. Iya Pak ya, di-share di KPK kami. Saya ngomong, ono ae wong iki kapan motret gitu. Itu kan menunjukkan bahwa kami itu seakan-akan tidak mengalami masalah apa-apa. Betul loh? Kalau enggak panik saudara. Nah, di situ saya melihat Tuhan bekerja. Pak Wong, telepon sana, telepon sini, cari, Pak Ishak ini, cari bengkel. Dari Madiun, di Ngawi saudara, di tol Ngawi Sragen, antara Ngawi Sragen. Madiun, wah iya. Di mana Mas? Ngawi. Oh jauh. Saya juga lagi jalan-jalan sama keluarga saya. Ya sudah Mas, tidak apa-apa Mas. Nah, satu. Towing juga gitu, towing itu mobil angkut 2, terus apa lagi 3, gak bisa cuma. Terakhir Pak Wong ngasih 1, Pak ini dicoba. Saya telepon, dia ngomong, siap. Waduh, wih, temenan lagi. Saudara, pada waktu Tuhan menolong kita pun juga masih bisa ragu-ragu, saudara. Iki temenan ta wong iki nolong kita gitu. Sudah kan kita bisa berpikir negatif, betul ya? Nggak kenal apa-apa, ada bengkel terus dari Sragen. Oke, siap, kita tolong, kita bantu Pak Yusak. Tunggu ya. Iya. Berapa menit? 30 menit.
30 menit ini molor, jadi hampir 2 jam. Iki 30 menit ini yang di. Kita mau ngomong lagi, mau mangkel. Gak bisa sampai saya ngomong, Pak cepet-cepet makan Pak. Nanti 30 menit lagi mobilnya, tukang bengkelnya datang. Kok kebetulan saudara di depan di pinggir pintu tol sebelah kiri ada warung ayam goreng. Udah makan Bapak. Pikirku iki lapar gitu. Ayam 4, 2. Siap, ya keluar habis tinggal 2, ya wes makan pisan, itu orangnya masih ada. Bisa Pak makan, habis makan cepet-cepet kita nunggu di pinggir tol lagi, katanya kan 30 menit, 2 jam ya Pak, 2 jam lebih Pak ya. Saudara, betapa kita menjadi orang-orang di pinggir tol, sampai saya ngomong ya bersyukur Tuhan, ya di situ loh. Saya sampai ngomong Tuhan, saya percaya ada kekuatan supranatural yang tidak bisa kita lihat, itu yang menolong kita. Pada saat kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dan saya percaya pada waktu kami pergi ke Jogja itu, banyak doa yang dipanjatkan. Dan banyak yang berdoa berarti dikabulkan. Amin. Nah, karena kami melihat iki nek ndak Tuhan nggak mungkin, saudara. Akhirnya orang bengkelnya datang, terus kami mau naik Grab dari Sragen ke Jogja. Wah, naik ojek online, saudara, hampir 500 juta dewi. Waduh, iki wis enteke pira karo gitu. Ya wis lah. Orangnya bisa berbaik hati. Itu loh. Saya cuma ngomong Tuhan, kita enggak ngerti orang ini siapa, ya kan? Mobil kita taruh di bengkel yang tidak kenal, dia mau lakukan apa aja bisa kan? Cuma saya ngomong Tuhan, istri juga mengatakan, aku berdoa supaya Tuhan mengubah hati orang ini, supaya tidak berniat jahat. Makanya kita kalau sudah berdoa gini, Tuhan jauhkan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, jauhkan dari niat-niat orang jahat, dari perkara-perkara jahat. Itu minta perlindungan Tuhan. Dan saya percaya itu angel service juga ya, malaikat Tuhan berperang, berjalan di depan kami, ya. Terus kemudian mungkin mengubah hati orang ini, dia ngomong gini, Pak Yusak, saya antar aja ke Jogja. Loh, saya bengkel jam 11 malam, jam 11.30, 12 malam saya. Dia mau mengantarkan saya ke Jogja, terus dia pulang lagi. Kok pelaur pikirku ya. Ya wes, dah sampai kita dapat penginapan, dibantu dicari, kita nyari bareng-bareng, terus dia pulang. Keluarlah angka, Pak Yusak nanti habis ini kurang lebih biayanya sekian. Saya, Pak Weng, ya, kita mau marah? Nggak bisa. Di posisi apapun pada saat itu kita di posisi kalah. Harus terima. Berapapun istilahnya kasarannya bahasa Jerman, sak jeplak wong ngomong, ya mesti kita bayar. Betul kan? Kalau enggak kan saya enggak bisa pulang. Ya udah, saya diam. Saya cuma ngomong Tuhan, saya enggak tahu udah gimana. Nah, akhirnya kami sampai di Jogja, besoknya kerja, Pak Wong hari Senin dia healing pertama ya. Sama kami, ayo Pak, daripada sih ngeributi pekerjaan, wis timbang mumet, ayo jalan-jalan. Beliau pulang hari Senin karena Selasa ada Natal KPK, ya kan? Nah, apakah itu berhenti sampai di situ? Tidak. Di tengah-tengah waktu kami masih di tol, saya kan sudah pesan penginapan saudara di Jogja. Untuk saya nginep sama Pak Wong dan sebagainya. Pertama Pak Wong enggak tahu, saya sudah pesan penginapan sama tukang-tukang saya. Di tengah-tengahnya bisa dibatalin, saudara. Hotelnya telepon, Bapak pesan hotel, iya ini. Oh maaf ya, Bapak harganya salah. Kalau mau Bapak bayar 150.000 lagi, nanti kami bukakan kamar. Oh no, mane. Ya wes gak turu kono gak popo wes. Hilang duit saya sudah bayar lewat aplikasi. Gimana? Mau marah? Ya nggak bisa. Di dalam hati itu lo nggak ada kepingin marah. Isanya cuma gini, haleluya, ya wes lah. Isanya gitu, saudara.
Saya sendiri sampai heran. Aduh, nek tahu saya dulu iso habis itu orang-orang itu. Bener. Tapi saya sampai ngomong, Tuhan terima kasih, Engkau rubah hidup kami. Engkau rubah hidup saya, terutama hidup saya. Karakter saya Tuhan rubah luar biasa. Tanpa kita harus berusaha merubah sendiri, tapi Tuhan merubah hari demi hari. Amin. Pada saat kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, itu yang diperlukan pada waktu second coming. Tuhan katakan, adakah iman di bumi? Adakah aku menemukan orang-orang yang istilahnya gini, mempunyai iman yang mau hidup menjadi seperti Yesus. Ini tidak mudah memang. Kita belajar, saya pun tidak sempurna, saya masih banyak kesalahan, makanya bertobat, itu yang dikatakan Pak Andrew. Ya kan? Terus kemudian apa? Itu stop dulu ya, enggak masuk sini nanti. Terus kemudian pada saat kita mau second coming ini, kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Bukan seenaknya gini, oh kita sudah terima Yesus, oke ya sudah, baptis, iya sudah, penuh Roh Kudus, iya, pasti aku masuk surga. Tidak semudah itu. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus, Sang Mesias. Karena Dia datang bukan sebagai bayi lagi, tetapi Dia datang sebagai Raja dan Hakim atas hidup kita. Sudah siapkan enggak kita? Kita buka Roma 10 ayat 2-3. Roma 10. Ini terutama untuk kita harus memeriksa hidup kita benar-benar. Roma 10 ayat 2-3 dikatakan gini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Giat loh. Sungguh-sungguh giat. Berarti kalau ngomong gini, ini apa? Orang yang pelayanan. Betul kan? Sungguh-sungguh giat. Tapi apa? Tetapi tanpa pengertian yang benar. Pada waktu saya cuma ngomong, Tuhan, berarti pada waktu kita melayani Tuhan, mungkin WL, mungkin musik, mungkin apapun, berarti bisa punya motivasi yang salah terhadap Tuhan. Saya ketemu dengan seseorang, dia ngomong gini, aku itu hobinya nyanyi. Aku kepingin melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi aku saat ini posisi gak punya pekerjaan. Dan terus siapa? Aku ngelamar jadi WL di gereja-gereja besar. Akhirnya diterima. Saya ngomong sama pendetanya, aku WL ini aku butuh gaji loh ya. Mau gaji berapa? Di sini kok gajinya sekian juta ini. Oke, ya wes, aku tak WL. Hah? Saya sampai ngomong gini, hah? Apakah betul giat melayani Tuhan dengan pengertian yang benar? Jangan sampai kita pengiringan kita akan Tuhan itu transaksional. Saya sampai merinding sendiri. Saudara. Kita ngomong, oh Tuhan, aku sudah puasa, aku sudah doa, aku sudah khotbah, aku sudah ini. Mana berkat-Mu? Kenapa aku harus ngalami begini? Harusnya kan Tuhan melimpahkan berkat aku berlimpah-limpah supaya aku bisa memberkati orang. Nah, tujuannya enak toh. Tapi kan motivasinya beda. Ngomongnya mbak Tuhan, transaksional. Saya sampai ngomong, Tuhan, saudara, pada akhirnya mobil yang harus saya benahi, Pak Wong sampai ngomong, kenapa janjinya kok begitu Pak Yusak? Kan janjinya sekian. Ya itu kan janji. Akhirnya kenyataannya berapa? Hampir tiga kali lipat dari 2,5 kali lipat dari apa yang diomongkan pertama. Saya cuma ngomong, oh haleluya, Tuhan, iki motor yang rusak ini urusannya Tuhan, aku duit dari mana urusan Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya sampai di pulang sini sudah tertutup sudah. Amin tak? Amin. Bener, saya sampai ngomong Tuhan kok iso. Terus Tuhan pakai banyak orang. Saudara. Kalau orang ngomong, Pak, aku bengkelku amanah Pak.
Kita bisa tahu orang itu amanah bener? Bisa tahu? Gak bisa. Taunya dari mana? Dari hasilnya nanti, iki amanah temenan apa enggak? Ya, ternyata mobil saya itu rusak gara-gara olinya kurang. Saya dari bulan Agustus itu saya tap oli matic itu ya. Harusnya isinya sekitar 6 liter, diisi cuma 3 liter. Ya wis ambrol. Tapi saya ngomong orangnya yang ngisi sampai, Pak gimana Pak, gimana? Sudah, saya enggak menyalahkan siapa-siapa. Saya enggak nyalahkan kamu. Namanya orang musibah. Ya ini rezeki saya. Rezeki saya. Saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Dan kita bersaksi ya Pak ya. Di supir taksi, supir Grab ya. Pada waktu kami harus di Jogja, terus harus ke Kulon Progo, saya ada pekerjaan di Kulon Progo. Dia cerita tentang, Pak Wang ada ya? Jangan banter-banter Pak. Dia cerita tentang pertengkaran mertua, sama dengan saya. Mertuanya orang Jogja, dia orang Sumatera. Lah, mertua saya orang Jogja, saya orang Surabaya. Lah podo Sumatera mbek Surabaya, no? Dang gitu toh. Nah, dia ngomong, "Wah, aku gak iso mbek maratuaku ngene." Saya bersaksi tentang kehidupan saya. Bagaimana menghadapi mertua saya. Dan akhirnya saya menjadi mantu yang disayang. Oh, ada yang tepuk tangan. Lenggunya loh. Iya dong, betul. Sampai Pak Wong bingung. Benar, saudara. Terus pada waktu kita makan siang, saya tidak tahu. Saya makan, Pak Wong, Pak makan bakso yuk. Waduh, ini makanan yang paling saya tidak suka bakso. Ya, tapi ya sudah Pak, ayo Pak, bakso yuk. Siang, sore-sore. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu kita makan, saya cuma mikir, Tuhan, kenapa kok kita digerakkan masuk di warung yang ini ya? Warungnya sederhana banget. Ternyata anak Tuhan. Dia ngomong, saya murtadin. Dia ngomong gitu. Terus saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi ini saya memulai pekerjaan, tapi kok sepi ya Pak ya? Saya ikut teorinya Bu Gem. Harus percaya, namanya jualan harus punya iman. Terus tak praktek Bu. Tak bilangi, harus punya iman. Ibu jualan bakso, jualan bakmi, jualan apa, harus punya iman. Harus ada pembeli yang datang. Gimana caranya ibu datangkan pembeli? Berdoa. Cerita firman. Dia ngomong, Pak, doakan kami yo. Mbak anak, oh puji Tuhan saudara, aku tak doa. Kemarin siapa yang komentar di Fran nih, komentar di MMC. Ikut doa apa nyeneni jadi. Oh, ndok maneh. Situ kan. Jadi, ayolah hidup kita seperti firman Tuhan tadi katakan Roma 10 ayat 2 sampai 3, kita melayani Tuhan dengan pengertian yang benar. Saya belajar terus supaya kita benar-benar pada saat kita melayani Tuhan tidak transaksional tapi berusaha sungguh-sungguh untuk betul-betul mengerti tentang maunya Tuhan. Lanjut, udah mau waktunya habis. Ya. Terus kemudian di Titus 3 ayat 1 sampai 10, saudara bisa baca sendiri ya. Pesan-pesan penutupnya Rasul Paulus kepada Titus apa? Kita harus taat kepada pemerintah. Kita harus jauhkan dari fitnah, ketengkaran, dan sebagainya. Itu apa? Bagian mempersiapkan hidup kita untuk menjemput Yesus datang di atas awan-awan. Mempersiapkan diri kita ini, pemulihan segala sesuatu ini loh. Diri kita. Pada saat kita sudah pulih diri kita bisa memulihkan orang lain. Amin. Makanya kita kadang dipertemukan dengan orang-orang yang punya kasus kehidupan yang sama dengan kita. Kenapa Tuhan seakan-akan membiarkan kita mengalami suatu hal yang tidak enak? Karena pada saat Tuhan memulihkan dan kita menerima pemulihan itu, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mengalami hal yang sama. Lanjut, yang ketiga.
Sebentar lagi selesai. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 15. Wah, itu panjang banget, saudara bisa baca. Ya, berusaha sungguh-sungguh megang janji-janji Tuhan. Semua kuncinya persiapkan diri kita semua. Tidak ada yang bisa instan. Semua harus diperjuangkan, harus disengaja untuk kita siap menerima atau siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang terakhir, Yakobus 1 ayat 25. Ini kita baca. Yakobus 1 ayat 25 dikatakan begini. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa, ini juga kita harus lakukan, meneliti hukum. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna apa? Hukumnya Tuhan, firman Allah. Bukan cuma sekedar dibaca, bukan cuma sekedar dilihat, tapi dimengerti, diteliti benar-benar, direnungkan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Berarti apa? Pulih kan? Betul ya? Orang yang sudah pulih, dia pasti sudah merdeka. Kalau tidak ada ikatan-ikatan dalam kehidupannya yang membuat dia merasa tertuduh, dia merasa, aduh aku kok tidak layak ya, aduh aku berdosa ya, aduh aku gini, tidak ada lagi. Karena pada setiap saat kita senantiasa bertobat, minta pengampunan Tuhan. Amin. Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Kita harus bertekun di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam akan meneliti hukum-hukum Allah ini. Apa akhirnya? Jadi Yakobus 1 ayat 23 tadi ya. Sorry, Yakobus 1 ayat 25 itu enggak nyambung soalnya. Ya bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Berbahagia dalam perbuatannya. Amin. Bukankah kita semua kepingin bahagia? Ya sudah, lakukan firman Tuhan. Teliti hukum, maka secara supranatural yang akan diwujudkan dalam tindakan natural, kita disebut berbahagia. Amin. Saya percaya, saudara, proses kehidupan kita bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan menganggap kita suatu penderitaan, tetapi itulah adalah untuk menguji kemurnian hati kita. Apakah kita benar-benar mau Yesus itu hidup di dalam diri kita. Seperti tadi lagu dikatakan, mengiringmu dalam segala seluruh kehidupan. Walaupun kita menghadapi lembah air mata, mungkin kita menghadapi kesukacita yang luar biasa, kita harus tahu bahwa semua itu kita bisa terima, kita bisa ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Apapun yang kita alami, kita diberi kekuatan, kita diberi jalan keluar, bahkan kita diberi kebebasan, itu semua karena anugerah. Tidak ada yang lain. Saudara, sampai tadi pagi selesai pekerjaan saya akhirnya keluar dari kota Kulon Progo. Ya, Kulon Progo masih 2 jam ya, 1,5 jam, 2 jam dari Jogja. Terus kemudian saya pulang ya capek bener saudara, capek. Mata ini kepinginnya merem, badan sih seger, ayo wis seger ayo tak jalan ke. Saya pengen tetes mata supaya melek, akhirnya nggak kuat saudara. Nggak kuat, saya cuma ngomong, kebetulan tukang saya bisa nyetir. Salah satunya mau nekat. Pak tak setir ki, bapak tidur ya. Oh iya sudah, tapi yo kaget-kaget saudara. Yo ngeri, itu orang tidak biasa megang. Tiba-tiba bisa dia noleh gini, mobil bisa ke kanan, dipepet. Sampai ada orang dipikir mau nantang, dipotong gitu. Dia motong lagi, diam. Udah ya, udah, jangan cari perkara, sudah. Jadi saya cuma ngomong, aduh Tuhan, tapi Tuhan
memakai dia. Saya cuma ngomong berdoa, aku merem sampai ngomong, Tuhan tutup bungkus, lancarkan, saya mau istirahat, saya mau khotbah. Daripada nanti di atas mimbar saya ngantuk gitu. Tapi puji Tuhan, song leader luar biasa. Tadi glory, aku suka cita. Ada kekuatan baru. Ayo, song leader, BL, kita nyanyikan sebuah lagu. Yang tadi terakhir bagus. Yuk kita membuat resolusi dalam hidup kita. Sekarang tanggal berapa? 14. Kurang 16 hari lagi, 17 hari lagi kita masuk dalam tahun yang baru. Apakah kita mau begini-begini aja? Apakah kita mau pengiringan kita akan Tuhan cuma gini-gini tok? Kita mau untuk lebih, seperti firman Tuhan katakan, melayani dengan sungguh-sungguh giat, tapi dengan pengertian yang benar. Pengertian yang benar akan didapat pada saat kita selalu membaca firman. Karena disinilah Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan bagi kita. Supaya pengiringan kita tidak sia-sia kepada Tuhan. Tapi pengiringan kita menghasilkan apa? Mahkota kehidupan. Amin. Kan itu yang kita cari. Sudah. Mau mikir kehidupan dunia susah saudara, benar susah. Mata kita biar tertuju hanya kepada Tuhan. Biar hati kita benar-benar mengandalkan Dia. Minta senantiasa Roh Kudus menjadi penuntun, penolong, penopang, petunjuk arah, sebagai penasehat dalam seluruh aspek hidup kita. Mengiringmu, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. yes Lord. Janjimu Tidak kan tetap ku pegang teguh kabar sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mulai dari awal, kita renungkan. Tak akan pernah ku sesali Jangan pernah menyesal mengikut Tuhan. mengiring Yesus. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, sakit penyakit, kemiskinan, kejatuhan, pencobaan, lewati lembah air mata, jangan pernah menyesal ikut Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Berapapun harga yang harus ku bayar, Bukan tetap setia. melayani, Yes, amin. mengasihi, Karalama sikiri karalama sikara. mengiringmu Surya lama 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 sikiri karalama. hidupku.
Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur atas janji kebenaran Tuhan. Kita terima setiap firman. Percayalah setiap janji firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Malam hari ini lawatan kami terjadi saat orang-orang percaya menyembah dalam roh. Kita menyembah Dia Raja, Dia Tuhan. Sungguh kami nikmati kemuliaan-Mu, Yesus Tuhan, kami sembah. Tuhan, syalarabalabalabasande. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Syatakarabala, syatakarabala, bayaramasande. Syalarabaya-rabalarabasu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hidup kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini kebenaran firman-Mu sudah diberitakan Tuhan, mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga dan berdoa, supaya hidup kami selalu dalam hidup pertobatan, hidup kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kembali Bapak Yusak Rahmat yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dalam setiap hidupnya, pelayanannya, setiap pemberitaan Injil yang disampaikan dalam kehidupan rumah tangga, di dalam keluarganya Tuhan. Berkatilah Tuhan. Bapak, kami berdoa malam hari ini, biar Tuhan senantiasa memulihkan kekuatan di dalam kehidupannya. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan meresponi firman-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar Tuhan, tetapi kami mau melakukan bagian kami. Supaya hidup kami satu saat kelak nanti, saat kami tidak berdaya lagi, saat kami pulang Tuhan, kami boleh mendapatkan janji mahkota kehidupan itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Selalu hidup kami ini Tuhan Yesus adalah orang-orang yang percaya, bertanding sampai selesai Tuhan. Saat kami boleh mendapatkan mahkota itu Tuhan, saat hidup kami Tuhan ada dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut Engkau Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan, malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bekerja di luar kota, mereka yang sedang melakukan segala aktivitas Tuhan. Berkatilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada yang sakit, kami berdoa oleh kuasa bilur-bilur Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan. Dan kami berdoa, mereka yang mengalami kekurangan dalam nama Yesus, Engkau Allah Sang Provider,
Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang berjanji, maka Engkau pasti akan menggenapi janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Kami akan mulai melihat Tuhan hidup kami dipulihkan. Kami berdoa mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan jodoh, mereka yang membutuhkan Tuhan Yesus pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang akan menyediakan yang terbaik. Mereka yang membutuhkan studi yang lebih baik lagi. Kami berdoa Tuhan, lawatan-Mu Tuhan terjadi. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh diangkat. Hidup mereka menjadi hidup yang seperti bintang yang terus bercahaya Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan kami lakukan. Untuk ibadah perayaan MMC Tuhan. Perayaan Natal MMC kaum pria tanggal 17 Desember di Akfa. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati teman-teman kami, para undangan. Kami berdoa dalam nama Yesus sehingga mereka boleh diberikan kesehatan dan mereka boleh hadir dengan sukacita Tuhan. Kami berdoa untuk perayaan Natal gereja tanggal 24 Desember. Tuhan, kami berdoa lawatan boleh terjadi. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau menjamah memberkati Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu boleh merayakan Natal bersama-sama kami Tuhan. Tuhan memberkati seluruh panitia, seluruh pelayan mimbar, seluruh persiapan-persiapan, semua dana konsumsi yang dibutuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pembangunan gereja di bagian belakang, kami berdoa memberkati para tukang, memberkati Tuhan cuaca yang hari-hari ini kurang baik, memberkati, memberikan kesehatan para tukang yang membangun. Tuhan, kami berdoa semua biaya Tuhan akan menyediakannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan Yesus. Mari juga Engkau yang beribadah secara online malam hari ini, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan izinkan hamba memohonkan berkat. Biar kiranya diberkati segala usaha pekerjaan-Mu. Diberkati semua rumah tangga-Mu. Diberkati keluarga-Mu. Diberkati keluar masuk-Mu. Diberkati Engkau dalam perjalanan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan memberkati.